Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Gunawan dengan NIM 221220648. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya. Jadi ini soal nomor 2, yaitu buatlah model dalam jutaan rupiah dari 40 perusahaan dari suatu daerah adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah kumpulan datanya. Adapun perintahnya yaitu kelompokkan data tersebut menjadi 5 kelas. Yang kedua, kelompokkan data tersebut menjadi 20 kelas. Yang ketiga, buatlah tabel frekuensi dengan kelas pertama 118, 112 sampai 122 dan 123 sampai 127 dan seterusnya. Yang terakhir itu adalah kelompokkan data tersebut menjadi 7 kelas. Nah, sebelum itu kita harus mencari dulu jumlah keseluruhan datanya atau N-nya menggunakan rumus count. Lalu kita blok semua datanya. Baik, pertama-tama itu kita harus cari dulu jumlah keseluruhan data yang ini ya. Jadi kita jumlah keseluruhannya itu kita bernama N. Terus kita menggunakan rumus count. Lalu kita blok seluruh data. Jadi jumlah keseluruhan sini data ini adalah 40. Lalu kita cari lagi nilai tertinggi atau maksimalnya. Kita menggunakan rumus max. Lalu kita blok kembali seluruh data. Jadi nilai tertinggi yaitu 176. Lalu kita cari nilai terendahnya lagi atau minnya menggunakan rumus min. Kita blok kembali datanya. Jadi data terendahnya itu yaitu 119. Terus kita cari lagi range-nya. Range-nya kita menggunakan rumus max dikurang min. Itu 57. Terus ini kita cari lagi jumlah kelasnya. Nah, di sini kita akan cari dulu bagian A, yaitu 5 kelas. Jadi kita masukkan sini 5. Lalu panjang kelas. Panjang kelas itu dari range dibagi dengan jumlah kelas. 11,4 kita buat menjadi 12 saja ya. Nah, kita ingin mengisi intervalnya. Kita ambil dari nilai minimumnya, yaitu 119. Lalu kita ingin cari lagi berapa banyak intervalnya, yaitu kita pakai 119 ditambah, kita tambah dengan panjang kelas, yaitu 12 dikurang 1. Jadi 130 ya. Ini kita hapus lagi rumusnya dulu. 130 terus di sini 131 sama dengan 131 ditambah 12 dikurang 1, 142. 142. Lalu kita langsung tarik saja ke bawah.
Lalu kita tentukan frekuensinya menggunakan rumus frekuensi. Kita blok seluruh data, terus titik koma kita blok lagi. Nah, di sini sudah ada frekuensinya. Kita ingin uji coba lagi. Kita jalankan uji cobanya. Kita blok dulu seluruh data, terus nah, di sini kita akan menguji dari 119 hingga 130. Itu ada berapa sih? Kita ganti warnanya supaya lebih jelas kita nanti ya. Nah, itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, terus kita masuk ke bagian B. Kelompokkan data tersebut menjadi 20 kelas. Jadi di sini kita ganti menjadi jumlah kelasnya, kita ganti menjadi 20. Nah, ini banyak kelasnya otomatis terubah karena sudah mengikut rumus yang sudah kita pakai. Di sini saya bulatkan menjadi 3. Ke sini interval. Dan di sini merupakan frekuensinya. Intervalnya kita ambil lagi dari angka 119. Lalu kita masukkan lagi rumus seperti tadi. 119 ditambah 3 dikurang 1, yaitu 121. Kemudian di sini 122. Kita masukkan rumus yang sama seperti yang di atas. 122 ditambah 3 dikurang 1, 124. Langsung saja kita tarik ke bawah hingga 20 kelas. Sama juga dengan yang di sebelahnya, kita tarik hingga kelas 20-nya. Lalu kita cari kembali frekuensinya menggunakan rumus frekuensi itu sendiri. Kita blok dulu seluruh data, lalu titik 2, kita blok lagi seluruh data yang ini ya, lalu enter. Nah, di sini sudah ada jumlah frekuensinya. Nah, kita buktikan lagi, misalnya dari 125 hingga 127. Kita uji coba lagi, apakah dia betul. Tadi 125, 125 hingga 127. Kita ganti lagi warnanya ya. Oke. Saya lupa blok. Kita blok dulu datanya. Terus kita uji coba lagi. Kita ganti warnanya jadi biru. Terus oke. Di sini kita masukkan 125 hingga 127. Nah, ini ada 2. 125 ada 2 ya. Berarti itu benar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C. Buat tabel frekuensi dengan kelas pertama 118 sampai 122 dan 123, 118 sampai 122, terus 123 sampai 127. Nah, di sini langsung saja kita tarik ya. Tarik. Nah, sama juga seperti sebelahnya. Kita tarik. Lalu kita jumlahkan lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kolom. Nah, di sini kita ganti lagi jumlah kelasnya 12.
kita bulat menjadi 5. Untuk kita sekarang kita cari frekuensinya. Frekuensi kita gunakan rumus frekuensi. Kita blok seluruh data. Lalu kita blok lagi. Maaf. Kita blok seluruh data. Terus titik koma. Nah, di sini sudah muncul frekuensinya semua. Interval dan frekuensi. Lalu kita adakan lagi uji cobanya. Misalnya 1, 2, 3. Terusnya 123 dan 127. Kita ganti lagi warnanya supaya lebih jelas. Oke. Nah, ini sudah terganti warnanya, yang ini dan 125. 2 ya. Nah, terus kita masuk lagi bagian D, yaitu kelompokkan data tersebut menjadi 7 kelas. Jumlah kelas kita ganti menjadi 7. Nah, kita bulatkan menjadi 9. Lalu kita ambil lagi data terminimum. Di sini kita gunakan rumus 119 ya, maaf, 119 sama dengan 119 ditambah 9 dikurang 1, itu 127. Sama seperti yang di bawahnya. Kita pakai 128, terus kita gunakan rumus sama seperti yang di atas tadi. 128 ditambah 9 dikurang 1, itu 136. Lalu langsung saja kita tarik lagi untuk mempersingkat waktu ya. Nah, kita hitung lagi jumlah frekuensinya menggunakan rumus frekuensi. Kita blok seluruh data, titik koma, dan kita blok data selanjutnya. Kita uji coba lagi seperti yang sebelumnya kita lakukan. Yaitu 146 dan 154. Kita ganti warna tulisannya dulu agar lebih mudah. Nah, ini ada 12. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi benar ya, 12. Nah, sebelum itu kita harus sesuaikan dulu dari setiap jawaban itu bahwasanya itu benar-benar jumlah nilai keseluruhan datanya itu sama. Jadi kita gunakan rumus sum. Lalu kita blok frekuensinya. 40. Jadi 40 sama dengan seluruh data. Lalu jawaban B juga kita lakukan sama seperti sebelumnya, yaitu kita jumlahkan menggunakan rumus sum. Lalu kita blok frekuensinya 40 juga. Bagian C juga kita lakukan sama menggunakan rumus sum. Lalu kita blok frekuensinya. Begitupun dengan bagian D.
Jadi jumlah keseluruhan datanya itu sudah sama dengan yang kita cari di awal. Baik, sekian dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.